Untuk mendapatkan slash tisu itu, Pak Suherman itu butuh ketajaman grade berapa Pak untuk batu Pak misalnya? Selama ini kita masih kisaran grade 6.000 7.000 dan alhamdulillah kemarin kita pakai di finishing lagi pakai Black Shark ya. Iya Black Shark. Itu masya Allah ajib luar biasa itu. Alhamdulillah ya. Jadi ini bukan omongan saya ya, Black Shark itu memang bagus dan memang benar bahwa untuk batu asah itu kalau pengalaman saya batu asah itu ya kisaran grade 6.000 itu udah bisa slash tisu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Nah, ini konten yang cukup spesial karena saya sudah bersama dengan Pak Suherman. Beliau ini adalah salah satu praktisi dari sembelih ya. Praktisi jagal tahunan bisa dibilang ya Pak ya, jagal tahunan yang setiap tahun selalu motong sapi, kambing, domba. Nah, ini adalah konten lanjutan dari konten sebelumnya yaitu mengenai ketajaman slash tisu. Jika di konten sebelumnya kita berbicara penting nggak sih kita membeli golok dengan ketajaman slash tisu. Nah, pada konten kali ini kita akan berbagi atau sharing dan juga saling berbagi pengalaman juga. Sebenarnya penting gak sih ketajaman slash tisu untuk sembelih? Nah, jadi di sini bukan hanya pendapat saya pribadi karena saya pribadi secara jam terbang di sembelihan itu masih sangat awam. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, kita kembali lagi di channel Mujiono Ahmad. Nah, ini langsung aja nih Pak Suherman. Menurut antum nih, ketajaman slash tisu itu plus atau keunggulannya seperti apa dan untuk minusnya seperti apa Pak? Itu dulu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti tadi disampaikan, ketajaman bilah buat sembelih itu kalau kita sudah bisa slash tisu, selama ini pengalaman saya itu enak ke leher Pak. Jadi artinya kalau ke kertas nyaman, ke plastik nyaman, apalagi ke tisu. Mungkin itu yang pertama. Jelas keunggulannya kita lebih lebih enak dalam memotong hewan, dan yang terpenting kita harus menjaga kelurusan mata bilahnya. Kita selalu pakai honing biar lurus kembali Pak, mungkin itu. Nah, itu dari segi keunggulan. Nah, sekarang kita ngomong berbicara dari segi kelemahannya Pak, seperti apa? Kalau si kelemahannya, bila bisa slash tisu itu ujungnya runcing banget. Artinya kita benar-benar harus menjaga tingkat ketajamannya. Nah, makanya itu kita harus di lapangan harus dia honing untuk menjaga tingkat ketajamannya. Ya, artinya memang semakin tajam bilah, maka ujungnya itu akan semakin rawan seperti itu ya Pak. Dalam artian betul. Dia gampang banget rolling atau chipping ya. Nah, di sini juga pentingnya kita juga harus menggunakan teknik sembelih yang tepat. Jangan sampai terlalu ditekan sehingga mengenai tulang ya Pak ya. Seperti betul, itu ya. Betul. Kalau kita udah kena tulang, waduh, kita repot ya. Jadi semakin tajam artinya semakin beresiko pada kerusakan bilah itu. Iya, kalau kita nggak tahu penggunaannya ya. Oke, mungkin seperti itu ya guys ya. Ternyata slash tisu itu penting guys ya. Nah, yang kedua Pak, pertanyaannya, apakah harus slash tisu Pak untuk sembelih, dan minimal itu seperti apa menurut pengalaman Pak Suherman? Sebetulnya pisau atau golok sembelih itu di kertas saja sudah cukup. Akan tapi kita kan sesuai dengan yang dianjurkan Nabi, pakailah golok setajam-tajamnya. Kalau kita bisa slash tisu, kenapa enggak? Iya. Nah, terus selanjutnya nih Pak, kan banyak yang beredar nih Pak di kalangan kita mengenai pendapat bahwa slash tisu itu licin. Jadi di leher itu licin, terutama untuk sapi
sapi Kupang atau sapi Bali yang dia alot ya, apalagi sapi limosin yang bener-bener asli limosin gitu loh Pak. Nah, menurut Pak Suharman seperti apa dan bagaimana kiat-kiatnya Pak? Sebetulnya kalau dibilang licin, saya pikir enggak juga sih, enggak juga. Artinya kadang-kadang orang berpikir ini slash tisu terlalu licin. Artinya kita slash kertas saja, kalau kita bisa megang tisu kadang-kadang itu bisa slash tisu Kang. Slash tisu. Jadi ya. enggak ini berkertas bisa ke slash tisu enggak. Kadang-kadang kita ke kertas lancar. Kalau kertas lancar di ujung bila sampai ujung itu insya Allah ke tisu juga bisa asal megang tisunya benar. Oh, jadi seperti itu. Artinya slash tisu itu juga teknik ya. Teknik ya. Karena bisa jadi bilah yang selama ini kita pakai ya itu bisa slash tisu. Tapi karena kita belum bisa, ya makanya ya ini cuman setajam kertas kok gitu kan. Nah, menurut Pak Suherman juga nih, ini terakhir ya. Untuk mendapatkan slash tisu itu, Pak Suherman itu butuh ketajaman grade berapa Pak untuk batu Pak misalnya? Selama ini kita masih kisaran grade 6.000 7.000 dan alhamdulillah kemarin kita pakai di finishing lagi pakai Black Shark ya. Iya, Black Shark. Itu masya Allah ajib luar biasa itu. Alhamdulillah ya. Jadi ini bukan omongan saya ya, Black Shark itu memang bagus dan memang benar bahwa untuk batu asah itu kalau pengalaman saya, batu asah itu ya kisaran grade 6.000 itu udah bisa slash tisu ya. Udah bisa slash tisu tanpa stropping pun bisa sebenarnya. Tanpa tapi stropping. Lebih bagus stropping. Ya, lebih bagus stropping, lebih lancar. Ya, karena kemarin ada yang mengatakan bisa nggak sih Mas Muji slash tisu itu tanpa stropping? Bisa. Slash tisu tanpa stropping bisa karena fungsi dari batu finishing sebenarnya selain dia untuk finishing ketajaman maksimal juga, dia posisinya kita harus memaksimalkan bahwa bur itu sudah tidak berbalik ke kiri dan ke kanan Pak. Artinya kalau kita memang sudah tahu feel-nya, posisikan mata bilahnya itu di tengah, otomatis harusnya ya memang pasti dia bisa slash tisu. Nah, kecuali nanti untuk media-media yang lain, media amplas nggak harus sampai grade 6.000, cukup grade 2.000 bisa, karena kinclongnya pun sama antara grade 6.000 batu asah dengan amplas, apalagi dengan menggunakan mesin ya. Jadi seperti itu ya guys ya, ini pendapat Pak Suharman dan ada tambahan dari pendapat saya ya. Intinya ya mau bagaimanapun itu adalah tergantung dari orangnya masing-masing ya Pak ya. Mau seperti apa, intinya yang mau kita tekankan adalah proses sembelihan ini adalah amanah ilmiah dari Rasulullah SAW, dari syariat Islam yang mana kita diwajibkan untuk bisa melakukan proses sembelihan yang ihsan, yang setajam-tajamnya dan secepat-cepatnya ya Pak ya. Jadi itu intinya adalah secepat-cepatnya dan setajam-tajamnya, tujuannya agar si hewan itu tidak merasakan sakit yang lama ya, yang lama. Sakit sembelih pasti, namanya disembelih pasti sakit. Cuman bagaimana kita bisa memaksimalkan agar rasa sakitnya itu tidak terlalu sakit. Contoh sedikit tambahan Kang Muji. Kadang-kadang kita ada beberapa pertanyaan dari jagal-jagal yang pemula. Itu kita sekarang suka ada pertanyaan, Ustadz, ini saya udah slash tisu kira-kira bisa kuat berapa sapi ya, kuat berapa kambing ya. Sebetulnya ini misalkan ini sudah slash tisu, menurut saya pribadi berapapun kuat, yang penting kita menjaga. Bagaimana cara menjaga ketajamannya, yaitu kita harus di lapangan selalu bawa honing, artinya nyuk, untuk menjaga tingkat ketajamannya. Jadi nggak semata-mata kita sini sudah tajam, kita bawa pisau satu buat nyembelih 20 ekor sapi, waduh kayaknya repot. Jadi untuk menjaga tingkat ketajamannya, kita selalu setiap motong kita bersihkan dengan air sabun, kita honing, jadi insya Allah ketajamannya tetap wajib dan siap menyembelih berapapun. Masya Allah, ini ilmu lagi ya teman-teman. Jadi ya itu, ketika kita memiliki golok atau bilah dengan ketajaman yang super tajam, maka kita juga harus bisa menjaga ketajamannya itu. Iya, betul. Nah, Masya Allahnya adalah ketika kita membeli golok yang bisa dipamerkan atau diperagakan oleh sellernya dengan bisa slash tisu, artinya si sellernya pun paham bagaimana cara merawatnya, karena slash tisu itu sangat rawan, apalagi untuk orang-orang yang sama sekali belum bisa mengasah. Itu kita kasih sama dia aja nih ya, 2 hari 3 hari saya yakin dicoba sudah berubah gitu. Jadi seperti itu, apalagi udah dipakai buat sembelih. Nah, terakhir nih Pak, jadi ini juga jadi kepikiran nih. Sebenarnya seperti apa sih kiat-kiatnya nih? Udah golok atau bilah dengan ketajaman slice tisu itu
biar awet ketika, maksudnya biar tidak kena tulang nih Pak, atau biar nggak rolling gitu. Itu seperti apa Pak teknik motongnya, Pak, bisa dijelaskan? Yang jelas itu motongnya jelas harus hati-hati, terus tingkat kemiringannya, kelurusannya juga harus diperhatikan. Artinya jangan sampai kita menyembelih dengan asal, itu juga kadang-kadang bikin pisau rolling juga. Nanti kan bisa kena tulang. Sama ini mungkin ya, posisi ikat kepala harus kuat ya. Jangan sampai nanti dia berontak atau gimana ya. Gitu. Betul. Ya, yang paling penting peregangan leher itu yang paling penting. Soalnya setajam apapun bilah, kalau peregangannya kurang, dia bisa kelihatan jadi tumpul. Padahal itu pisau tajam. Tajam. Ya. Sama yang kadang dilupakan itu gini Pak, untuk sembelih kambing atau domba kadang ada yang kita megang sendiri atau dipegang sama orang. Nah, kadang itu karena disepelekan, itu pisau belum clear atau golok belum clear, udah dilepas kepalanya. Nah, itu kadang suka berontak gitu. Itu gampang betul. Gitu, rolling. Oke guys ya, jadi seperti itu ya. Semoga ini sharing ini bermanfaat ya. Intinya saya nggak bisa maksain ya, kita nggak bisa maksain pendapat sampean semua, yaitu balik lagi seperti apa. Intinya ya kita hanya berusaha ya. Ini pertanyaan dari subscriber kita jawab, berusaha kita jawab, dan kita berusaha menghadirkan salah seorang praktisi juru sembelih yang setiap tahun berkecimpung di penyembelihan Idul Adha. Oke guys ya, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad, dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.